Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik yang mungkin tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Datar yang tidak mengenal dia. Saking cantiknya, saking bagusnya suaranya, dan mungkin di masa dulu saking hebat goyangannya. Nah, penasaran siapa tamu kita pada hari ini? Yang hadir bersama kita yaitunya Via Linov. Assalamualaikum Via. Waalaikumsalam Bang Raffi. Terima kasih nih udah datang di podcast Temu Tamu. Nah, untuk berbagi cerita dengan kita. Nah, sebelum kita berbicara tentang kehidupan pekerjaan Via nih, Abang pengen tahu, mungkin seluruh laki-laki di luar sana yang nonton podcast Temu Tamu yang suka melihat Via bernyanyi, pengen tahu aslinya Via ini dari mana? Oke. Perkenalkan semuanya, dulu anak kasadonyo. Via Linov aslinya di Batu Sangka, tapi kampungnya Sungai Patai Sungaian. Lahir tahun? Lahir tahun 1997. Oke. 31 Oktober ya. Tanggal? 31 Oktober. 31 Oktober. Bagi laki-laki yang pengen ngerayain ulang tahun Via, silahkan. Silahkan, ya, Sungai Patai. Kebetulan tinggalnya di Sungai Patai, lagi ada kadang Sungai Patai, tanggal 31 Oktober 1997. Berarti kini umurnya 27 tahun. Dan belum nikah kan? Alhamdulillah masih milik orang tua. Oke, siap. Mantap. Masih milik orang tua. Sebelumnya Abang pengen tahu nih, Via itu mulai nyanyi di pesta-pesta pernikahan itu awalnya tahun berapa Via? Awalnya dulu 2019 sih Bang. 2019. Yang non-stopnya, tapi sebelum itu masih ada terima job, tapi nggak non-stop gitu. Berarti jadi, yang emang rutin itu dari tahun 2019? Iya, 2019 akhir. Jadi metap lah salah satu organ tunggal dulu di Batu Sangkar. Iya, cukup terkenal juga itu. 5 tahun tapi sudah dalam konteks yang padat ya jadwalnya, dan alhamdulillah pemuda-pemudi atau masyarakat Tanah Datar yang mungkin nggak ada lagi yang nggak kenal dengan Via gitu. Cukup coba apa ya? Capaian yang luar biasa untuk bisa dalam jangka 5 tahun dan mencapai posisi yang sekarang. Kabar-kabarnya Via tidak lagi tampil hanya di Kabupaten Tanah Datar ya? Betul. Udah keluar daerah juga kabar-kabarnya? Daerah. Paling jauh mana Via? Dan alhamdulillah bulan kemarin baru pulang dari Batam. Bulan kemarin? Iya. Nah, itu yang paling jauh? Paling jauh ya. Itu paling jauh? Paling jauh. Nah, kabar-kabarnya dalam waktu dekat ini ada juga lagi Batam ya? Iya, ke Batam lagi akhir tahun, dan insya Allah kita tahun barunya di Batam. Masih bermain game sih. Ya. Main game. Nah, persoalan gamenya nanti kita bahas. Nah, Via, Bang pengen tahu. Iko dari sudut pandang Via ya. Berarti mohon maaf, sebelum Via menjadi seorang penyanyi yang dalam konteks dendang pantun Kim Berhadiah, Via dulu penyanyi organ. Iya. Mohon maaf sebelumnya, di tahun 90 sampai 2000 awal itu kan pandangan orang terhadap artis organ itu kan agak bisa dibilang tanda kutip negatif lah. Iya, betul ya sekali. Kan? Kalau sebelum adanya dendang Kim itu kan malam-malam itu organ tunggal lah. Iya, jadi nyanyinya yang agak ngebeat, host musik gitu kan. Iya. Dan di waktu itu paling sakral bagi orang yang di panggung ngomong, artis dilihat boleh, dipegang jangan. Acara aman sampai pagi. Acara aman sampai pagi. Nah, menurut Via, pandangan-pandangan itu di waktu sekarang udah mulai berubah apa belum? Masih Bang, masih ya. Soalnya sekarang itu walaupun zaman udah bertukar kan, masih ada acara yang kayak gitu. Jadi kembali ke diri Via sih Bang, dan alhamdulillahnya masuk gabung nyanyi langsung pakai hijab. Walaupun pakai hijab, tetap aja pikiran negatif orang tuh masih ada yang seperti itu. Nah, kalau persoalan itu kan kembali kepada artisnya
sendiri kan. Kalau misalnya artisnya itu emang bahasa awaknya gampang dibawa lah gitu, atau gampang emang suku diawai gitu. Nah itu kan ya kon maaf ya, laki-laki itu kayak kucing lah, digelau nama tang milak ya. Nah persoalan seperti ini via di dunia yang kerja di nyanyi, dari panggung ke panggung, ada nggak, mohon maaf, tawaran yang aneh-aneh nyampe ke Via? Selama Via nyanyi dari 2019, nggak ada sih, nggak ada. Cuman itu lebih ke personal masing-masing sih bang. Via itu tujuannya dari awal tuh bang, karena negatif itu pemikiran orang kan tentang organ, tentang penyanyi itu kan pulang malam, yang dulunya kan nggak pakai hijab, bajunya pendek-pendek kan. Kalau sekarang kan udah punya hijab semua, rata-rata di Batu Sangkar udah hijab semua. Walaupun kayak gitu masih ada sih di di satu acara itu di bagian daerah Batu Sangkar masih ada permintaan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya, bentar bang, alhamdulillahnya Via belum pernah dapat acara yang seperti itu, yang requestnya nggak pakai hijab, gitu, nggak pernah sih, nggak pernah. Dan ngomong-ngomong pekerjaan yang pulang malam ya, sekarang bukan hanya penyanyi organ yang pulang malam, ya kan? Udah banyak aktivitas pekerjaan, dunia pekerjaan sekarang yang mewajibkan, yang bukan mewajibkan sih, mengakibatkan para pekerja itu pulang malam, bahkan pulang tengah malam, kayak kafe, kayak hotel. Nah, itu mengakibatkan pekerja itu pulang tengah malam bahkan. Jadi kalau persoalan kerja, persoalan pulang malam, nggak hanya artis organ sekarang yang pulang malam, tapi mungkin beberapa dunia pekerjaan sudah membuat para pekerja itu pulang malam. Nah, lingkungan di dunia artis penyanyi ini Via, alhamdulillahnya Via bisa memfilter atau memborder diri Via dengan agama yang kuat, dengan pribadi yang baik gitu. Tapi kan ada juga nih teman-teman dari lingkungan sekitar gitu, yang mohon maaf setelah nyanyi nggak langsung pulang, tapi ada yang booking terpisah gitu. Nah, melihat yang seperti itu dalam dunia yang Via geluti sekarang, itu apakah, mohon maaf, dalam konteks menjadi suatu hal yang biasakah, atau itu emang terselubung ya seperti itu adanya gitu? Sebenarnya kalau itu bang, nggak di dunia organ aja yang ada, di mana-mana pun ada pastinya kan. Karena di situ tuh kenapa? Karena wujudnya nampak kan, orangnya seksi-seksi, jadi lebih gampang menilai pelaku seni yang pakaian seksi tadi kan, lebih gampang dinilai seperti negatif gitu. Sebenarnya kalau pekerjaan apa aja sih pasti ada yang kayak gitu. Jadi orangnya nggak nampak kan, kalau ini kan nampak gitu. Padahal penyanyi itu bukan menjual fisik, tapi menjual suara. Menjual suara, betul. Dan alhamdulillah kalau abang pernah dengar Via nyanyi, alhamdulillah abang menikmati sih, suara Via bagus. Cengkok lagu Via pun lama di Bon Kaminang jadi, di Bon Kadang bisa pulo gitu. Nah, terakhir sekarang ini Via ke dunia Kim ya. Boleh spill dikit gak? Kalau di dunia Kim itu asiknya kenapa Via? Asiknya apa ya? Lebih ke itu sih bang, lebih ke duit kah kali ya. Karena dari Via nyanyi 2019 akhir ya, itu netap 3 tahun di satu organ. Jadi kan kalau netap tuh kita kan lingkungannya itu aja, reguler lah ya. Jadi Via coba untuk freelance dulu bang, sebelum Kim ya. Kita coba dulu freelance. Jadi mikir ke diri sih, sampai kapan loh gue nyanyi kayak gini terus gitu, pulang malam sendiri pakai motor kan. Jadi iseng dulu nih bang, gak mungkin lah kalau memang di dunia organ saya gitu kan pengen ngubah lah gitu image
artis sama pemain Kim itu gak lebih kan lebih tinggi lebih di upgrade sedikit kan, lebih naik lah sedikit, kita lebih agak disegani gitu bang. Makanya coba dulu iseng dulu, belajar ketemu sama teman yang senior, minta belajar dulu sama teman-teman itu kan, sampai 1 bulan lebih kayaknya langsung berdiri Kim. Oke. Ya. Panutan Via dalam dunia Kim itu siapa? Ada nggak? Kalau panutan sih. Jadi sosok yang membuat Via semangat untuk belajar Kim, jadi membuat Via tuh pengen mendalami Kim ini. Mungkin kayak kalau abang yang tahu kayak Mondo Kim, kayak siapalah gitu, kayak Nedi Gampo, ya kan? Nah kalau sosok yang Via sukai lah sebelum Via terjun ke dunia Kim ini seperti apa? Kalau sukai personal orangnya mungkin nggak ada bang ya, tapi semangat mereka tuh semangat untuk mau ngajarin gitu. Oke. Kalau Kim itu kan mulai biasanya jam 9 tuh ya. Bisa-bisa berakhir jam 11 kalau hadiahnya banyak. Ada kesusahan nggak di awal-awalnya menghafalkan pantunnya atau menghafalkan nada kalau nada mungkin enggak sih, menghafalkan angka dan pantun, ya kan, menyamakan lirik pantun dengan musik dan nyanyi yang akan kita bawakan gitu. Pasti. Itu kan butuh berapa lama Via untuk bisa stabil, untuk bisa tampil yang seperti sekarang nih, udah sampai ke Batam nih tampil gitu. Iya. Awal-awalnya tuh memang agak gugup sedikit bang, memang agak gugup. Apalagi kan dia kan masih baru lah di dunia entertain kan, kayak lagu-lagunya masih sedikit gitu kan, masih sedikit lah apanya lagu-lagunya gitu bang. Kalau untuk ke depan mulai dari nyanyi organ, habis itu Kim, target Via ke depan apa? Apakah akan menjadi penyanyi Minang pop sendiri? Atau akan menjadi seorang konten kreator juga selain dari dunia Kim ya? Target Via apa? Targetnya sih membuka usaha gitu. Buka usaha. Terus? Yes, mau jadi konten kreator yang apa? Yang cantik, yang bohai, atau yang goyangnya keren, atau apa gitu? Yang populer ya, kreatif lah gitu. Kenapa baru terpikir sekarang Via? Udah 27 tahun, padahal kalau misalnya Via ya 27 tahun habis ini mungkin Via akan nikah, dan takutnya setelah nikah apa yang Via mulai ini terhenti nanti. Betul sekali bang. Nah takutnya abang itu, misal nih akhir Desember ini Via mulai bermain di dunia digital, ya kan? Baru mendapatkan penikmat dan pecinta Via dalam dunia digital itu nanti, medsos itu, Via nikah dan suami ngelarang. Nah, bagaimana tuh? Kebanyakan teman sih bang melihat Via sekarang kan udah di umur rawan ya bang ya. Udah di umur rawan untuk menikahan, lebih ngelarang sih bang. Ngelarang apa ini? Ngelarang untuk menikah, soalnya kan lagi naiknya gitu. Paham. Kan, ya. Lagi jobnya lagi padat-padat nih. Alhamdulillah. Cuannya lagi gacor gitu kan. Dan kalau nikah takutnya ini habis. Kalau dipikir-pikir memang betul sih bang. Kalau beda sih kan. Kalau masih gadis, kalau udah nikah tuh kan beda auranya. Mungkin sekarang masih gadis kan. Mungkin masih gadis tapi tidak single. Maksudnya? Masih gadis maksudnya belum punya suami ya kan. Iya. Beda lagi kalau auranya udah punya suami, apalagi udah punya anak, nanti kan gendut gitu kan. Pasti beda lagi kalau di panggung gitu kan. Ya. Kalau gadis kalau gadis emang belum punya suami sih. Tapi tunggu, ini pertanyaan para lelaki nih dari 10 koto sampai Kalintau ya. Dari nggak pakai kat-kat ya. Iko uncensored. Dari 10 koto sampai Kalintau.
Dari Tanjung Baru sampai ke Talagogunung. Laki-laki kok bertanya gini kok. Iya. Via kok kini punya pacar atau enggak? Jomblo. Serius? Jomblo guys. Serius? Serius. Oke. Berarti kalau jomblo masih bisa nih untuk kita. Jadi Bang Pai nanya. Iya. Oke. Bang Pai itu emang banyak tanya tuh. Yang artis kita cewek sebelumnya ditanya juga. Bakal diantar. Diantar pulang malah. Bahkan kamu ini tanya dong. Nah, Via sekarang jomblo, berarti belum punya pacar. Nah, untuk upgrade diri menjadi seorang content creator nanti atau menjadi penyanyi pop Minang, mungkin setahun setengah masih bisa lah. Tapi abang berharap kalau nanti ini podcast bakal tayang di tahun 2024. Nah, bagi calon suami Via nanti, apakah itu di tahun 2025, di tahun 2026, kami mohon jangan dilarang Via untuk tetap berkreativitas. Karena Via punya suara yang bagus dan modal buat nyanyi itu udah ada. Lebih baik calon suami Via atau yang bakal menjadi suami Via nanti support itu, mudah-mudahan menjadi penyanyi yang tarafnya nasional seperti Volcana. Nah, jadi abang bayangin gini Via, calon suami Via nanti atau yang jadi suami. Amin. Nah, targetnya menjadi content creator akan dieksekusi di akhir tahun ini atau di awal tahun? Tahun ini. Iya. Oke. Berarti Via bakal cari tim dan bakal launching lah di akhir tahun ini media sosial Via atau TikTok kah, Instagram kah, atau YouTube. Nah, bagi para pecinta suaranya Via, bukan pecinta Via nih ya. Kalau pecinta Via terlalu banyak, Beko kan tidak mungkin kan gengbeng. Ya untuk pecandukin nggak mungkin kan semua pecinta Via. Kan nggak mungkin kan. Betul. Beko BDSM lu kan kan. Nah, bagi pecinta suaranya Via, tunggu gebrakan baru dari Via. Mungkin Via akan punya channel YouTube sendiri nanti, atau akan aktif di TikTok. Silahkan pantengin Via Linoh Kim. Ada yel-yelnya atau apa sebutan apa ya kayak? Kebetulan Via Linoh ini ada slogannya nih bang. Biasanya nih kalau di tiap manggung terus disampaikan. Biasanya kalau slogan itu kan biar mudah orang mengenal kita kan. Slogannya mau tahu bang? Apa tuh? Jadi kalau Via bilang Via Linoh Kim Apo Saboy, semuanya jawab zero loh. Tes. Coba lagi ya. Tolong kru lagi semua ya. Kru tamu nih. Ya. Kalau Via bilang Via Linoh Kim Apo Saboy, jawab semua zero. Bisa. Kayaknya slogan itu agak familiar gitu di telinga. Agak familiar gitu. Soalnya di dunia outbound Purnama Global Wisata punya slogan itu pulau gitu. Kayaknya ada chemistry kejodohan kok. Purnama Global Wisata dengan Via Linoh Kim gitu. Iya, dan alhamdulillahnya ini bang. Kalau di entertain cuma Via yang punya. Ya, di dunia IO Ivan Nurandezar punya cuma Purnama Global Wisata yang punya. Makanya bilang tadi ada chemistry jodoh itu ada gitu. Bisa kerjasama. Jomblo nggak? Jomblo nggak? Udah nikah. Oh alah. Udah nikah. Baik. Ini belum. Ditunggu laki-laki yang beruntung yang bisa mendapatkan hati Via. Mau apa nih bang, mau kasih tahu, dan kemarin ini Via ada tawaran buat rekaman, mudah-mudahan di tahun ini launchingnya. Ya. Rekaman guys. Mau buat single. Lagu bikinnya sendiri atau ciptaan orang lain? Di ciptaan orang lain sih. Atau remake lagi? Bukan, lagu ciptaan baru. Berarti baru nih. Baru ya. Oke. Akhir tahun ini ya? Mudah-mudahan. Kalau nggak IO-nya nggak sibuk. Oke.
Ini beneran nih, Via? Ini beneran. Beneran kan? Iya. Bukan obrolan kita di luar tadi kan? Bukan, ya, beneran. Boleh spill dikit nggak? Boleh. Apa tuh? Pas melodinya coba. Oh iya. Ini kan masih baru tawaran. Jadi kesediaan Via aja sih mau bisa ke sana gitu. Oh, kalau itu jangan dulu, jangan di-spill. Iya. Soalnya Via belum ke sana. Kecuali Via udah rekaman, nanti kami berharap supaya Via nggak jadi. Iya. Ya berharap. Mudah-mudahan jadi Bang ya. Mudah-mudahan jadi di tahun ini launchingnya. Itu sih buat personal branding sih Bang. Oke. Kalau penyanyi kan pasti ditanyain ini penyanyi apa gitu kan. Satu Via, mungkin ini pertanyaan seluruh laki-laki jomblo yang ada di Ternate. Apa tuh? Tipe Via itu cowoknya seperti apa sih? Tipe cowok di umur yang sekarang. Yang pertama sih harus tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ini tipe cowok untuk apa dulu nih? Untuk jadi pendamping ya buat suami. Yang pertama sih tanggung jawab. Yang kedua ada harapan masa depan. Nah, masa depan yang terjamin lah Bang ya. Pastilah kan? Ya. Udah itu aja sih. Dua. Iya, dua itu aja. Yuka aja deh. Bertanggung jawab ya. Punya harapan secara finansial ada. Karena Via tidak ada bilang nih tipe Via itu secara fisik seperti apa. Yang penting tanggung jawab dan ada harapan. Walaupun kaki ngambang, walaupun jalan yang melompat gak apa-apa kan. Enggak juga kayak gitu. Enggak. Oke. Tunggu, Abang agak menggelitik tadi. Via nanya, ini tipe buat apa nih Bang? Seakan-akan ada tipe yang lain nih. ada hubungan yang serius atau hubungan yang ya sekedar hubungan gitu. Kalau ampun seroloma kan guys. Jadi kalau tipe yang tadi kan tipe buat pendamping. Kalau tipe yang satu lagi ini apa ya? Oh, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Iya kalau yang penting royal. Ya pasti kan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya nggak ada kan, mana ada orang mau susah kan Bang ya. Kalau untuk sekarang ini untuk finansial, kalau cewek mah kan bisa aja kerja kan apa aja. Dan cewek itu wajib materai ya? Iya betul sekali. Karena skincare, body care, rekening care nggak bisa di cover sama BPJS. Iya betul. Iya kan? Sekarang berobat yang gratis itu di zaman PK Putra itu. Iya. Jadi kalau persoalan skincare, body care, rekening care, nggak mungkin ditanggung BPJS. Nggak mungkin tanggung BPJS, nggak bisa itu rekening gratis. Iya. Emang ada yang hidupnya dibiayai BPJS Bang, sama PBD? Apa? Emang ada yang hidupnya dibiayai gitu sama pemerintah? Ada. Siapa tuh? Wakil Bupati. Yang calonnya otaknya apa kan? Iya. Apa? Ini hati-hati loh. Oh, iya. Otaknya apa? Otaknya ngeram, ngeblank. Otaknya blue. Ngeblur ya. Ngeblur. Ngeblur. Soalnya ya. Ngeblur. Ngeblur. Karena saking buramnya, pas ditanya Bang Sampah, jawabnya Bang Sapa. Kan ngeblur tuh, hilang huruf N. Dan di saat ditanya Bang Sampah, jawabnya UMKM. Nah, itu gak ngeblur. Bukan ngeblur sih. Tolong, ini udah saya sapu ya. Udah saya sapu. Nanti takutnya dia kena sendiri nih. Potongnya guys. Netral. Oke. Kan itu dong. Kita tetap apa? Oke. Smile. Mistol. Suka ditembak. Hati-hati dia. Dia orangnya suka ditembak guys. Kalau pengen kenal sama Pia langsung sih
pas pertama kali Via, pas pertama kali bertemu sama Via, awak suka sama Via, mau Via jadi pacar awak. Soalnya Via suka gitu, ditembak. Tembak luar, kena hatinya. Astagfirullah. Bagus. Kena hatinya kan? Iya. Oke. Terakhir nih Via. Dalam waktu dekat ini ada keinginan buat punya pasangan kah? Enggak. Tunggu. Apakah karena pekerjaan atau emang pernah disakiti? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Terakhir punya pasangan kapan? Ayo. 2 hari kemarin. Dua hari kemarin. Berarti 2 hari yang kemarin itu masih berstatus punya pacar. Iya. Baru 2 hari ini. Tapi udah 4 tahun jalan loh. Oke. Abang tahu orangnya ya? Ya udah nggak usah disebutin. Abang kayaknya tahu orangnya. Karena di waktu ketemu di Via di satu kegiatan, kayaknya Via masih punya pacar di waktu itu. Dan kayaknya tipe Via model tuh ya. Suku dan ketik-ketik. Tapi nggak salah-salah bang. Berarti badannya kecil. Santai dia. Tahan. Tunggu, Pak Via kok. Tadi bilang pengen punya pasangan itu yang bertanggung jawab. Ya kan? Punya pasangan bertanggung jawab. Habis itu punya masa depan yang terjamin lah. Iya betul. Kalau untuk fisik saya spill nih. Via suka yang lebih pendek dari dia. Yang pertama. Yang kedua, otomatis badannya kecil, tapi semangatnya besar. Ya. Badan kecil, semangat besar. Jadi persoalan semangat itu yang itu tadi. Ya semangat itu tadi, semangat. Dan mimpinya besar. Mimpinya besar. Habis itu ya punya usaha. Kalau masalah ganteng mah relatif. Karena kayak yang kemarin itu kalau bagi saya sih masih gantengan saya sih. Jadi tapi dia berambut. Ya. Hati-hati. Jadi Gubuzur botak orang kaya loh. Dia kan bukan mencari yang berambut, dia cari yang punya tanggung jawab, yang semangatnya besar. Iya, semangatnya besar. Jadi baru 2 hari. Oke, pantas mau ke sini. Kayaknya Via cari jodoh nih. Adakah? Ada. Tenang. Mau tipe seperti apa? Yang keribu ada. Ya. Yang keribu ada. Yang Jawa-Jawa tipis ada. Bisa dibilang nggak punya suku sih. Tapi emaknya Jawa, bapaknya Minang. Ada. Habis itu yang wibu ada. Wibu ada. Lebih ke yang ini sih bang. Tadi kan yang kecil ya. Maunya yang nggak panjang, tinggi ya tinggi. Yang nggak tinggi dikit gitu. Ya Allah. Panjang bang. Rambutnya panjang. Iya. Yang kecil kan udah cobain sama orang yang kecil kan. Maunya orang yang nggak lebih tinggi dikit. Nah. Oh gitu, yang lebih tinggi dari Via. Iya. Soalnya payah aja tuh. Kalau orangnya lebih pendek pada awak, pas ciuman pasti Via nunduk. Udah kemana-mana nih kan. Oke. Itu ada orang gila tuh di belakang kamera. Agak blunder ya guys ya, Bapak ya. Dan karena di awal tadi agak susah juga ngimbangi Via gitu. Soalnya diawali ke itu kan, jadi arahnya ke situ. Oh enggak ya. Saya di awal tadi lebih bridgingnya lebih serius sih. Oh iya ya. Rupanya gilanya Via lebih parah.
Enggak, memang harus dituntut kayak gitu bang. Kalau karena seni, ya. Karena di awal tadi di saat saya ngajak Via serius, air matanya mau jatuh. Mungkin karena 2 hari ini baru galau, mungkin diajak berbicara serius, deep talk itu akan membuat air mata Via jatuh. Betul. Dan ternyata Via ini orangnya asik dan Sarah, kayaknya Sarah punya kawan baru deh. Dan Iko Lenda Lavender. Iko nyo cuman tadi Frisian Flag. Alhamdulillah minum sehat. Soalnya abang punya kawan, punya adik-adik petangnya endorse Baygon Lavender. Jadi Lavendernya diminum. Hah? Diminum. Dead enggak? Ayamnya enggak. Oh. Mantannya saya nolak ini kok malaikatnya nolak ini. Sudah gagal nikah gagal mati. Nah, mungkin ada momennya nanti Sarah Via bakal ketemu dengan adik kita yang super keren itu. Mudah-mudahan dia bakal hijrah dan konsisten dengan dunia yang dia geluti sekarang. Abang yakin Via teman adik-adik abang itu Sarah, kalau konsisten dalam dunia pekerjaan yang digeluti, insya Allah mudah-mudahan sukses. Karena jika kata Allah itu kun, maka akan terjadi. Dan nggak dipungkiri dari 2019 sampai 2045 Indonesia emas lah. Iya bang, sampai sekarang ini kan Via 2024. tampil, memang nggak lihat secara langsung kan di HP. Itu yo legend tuh gitu kan, rasanya gitu. Yo legend tuh yang tampil yang nyanyi gitu. Masih nggak nyangka gitu bang, ya. Masih nggak nyangka diri sendiri. Agak bulu rambang dia. Bulu. Kayaknya Viako tampil kayaknya nyoba apaan? Bawa jin kerasukan dari gitu. Jadi saya tak sadar kalau itu nyoba gitu. Yo dan tuh, kan? Yo legend yang nyanyi gitu ya. Mana putihnya kulit dan itu, kan? Kira badan nanti bah. Tapi Via unik sih, tampil dengan apa ya? Dengan bukan kayak jilbab apa namanya? Pokoknya bukan jilbab yang seperti biasa, lebih ke ada kreasinya gitu. Iya. Dan orang kenal dan orang bakal kenal Via dengan style Via seperti itu. Biasanya kalau seni itu kan kita harus unik, harus dilirikkan. Kita kan lirik banyak orang. Ciri khas kita tuh kan harus ada gitu. Ya, abang rencana abang kalau orang lirik kita. Abang rencana abang lo panjang bang pengen McDonald lo kan. Kayak di Buzer gitu kan. Jadi jalan ke pasar sangkat pakai modal tuh orang kenal kan. Tapi salah Rambi ado. Tapi salah Rambi ado gitu. Nah, kini cuman itu saya bisa bang pagadang aja gitu. Otot saya pagadang ini. Mudah-mudahan bisa. Kadang tuh yang masuk. Apa? Itu kan di pagadang. Jadi ya aku astagfirullah. Tolong 2 kali itu tolongnya. Harus 2. Kalau sekali itu bagi Cevaldo tolong. Iya, asik ya. Terasik dah. Beko tiba orang pemadam kebakaran apa? Tonton yang tayang hari Minggu kemarin. Valdo kurang gilo sangka. Apa nyaran di Sirok kedua? Kurang nggak tahu. Kurang nggak tahu kita. Soalnya apa Randi Sirok pertama tuh Dipo. Dan yang sampai kini Dipo tuh lun tibo kamari ledo. Woi Dipo bilo tibo ka temu tamu. Tolong Dipo. Tuh anak Dipo tuh lah diambil adik si Valdo Randi Sirok. Nah terakhir Via. Ya. Terakhir jodoh galau putus 2 hari yang lalu. Nanti bakal mengeluarkan single perdana lah. Habis itu bakal jadi konten kreator. Amin. Habis itu kalau untuk nikah belum ada kepikiran. Terakhir abang mau nanya, mau nggak collab dengan temu-tamu? Mau banget. Serius? Mau banget, iya. Karena biar nanti yang rambut keribu abang titip ke Via untuk bisa jadi tim dokumentasi Via.
yang akan dampingi Via tiap bentar. Kebetulan sekali Bang, Via tuh kebentur sama dokumentasi sih yang mau ngambil apa kan, gambar, video gitu. Oke. Tunggu gebrakan Via untuk di akhir tahun ini. Mudah-mudahan single keluar. Dan para pecinta suara dan penikmat Via di atas panggung, silakan pantengin atau silakan tunggu di Instagram Via atau di TikTok Via. Itu nanti di deskripsi kita tampilkan medsos artis cantik kita ini. Dan sekali lagi saya pengen ingatkan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar, jangan pernah menilai orang dari pekerjaan yang dia geluti. Karena sebajing-bajingan apapun orang, sebejat-bejat apapun orang, itu karena pribadinya, bukan karena pekerjaannya. Karena orang bekerja itu untuk mencari nafkah, untuk mencari penyambung hidup untuk di hari besoknya. Dan belum tentu anak-anak kita nanti atau keponakan kita nanti lebih baik dari orang yang kita hakimi tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di temu tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.